bapak-bapak pendiri bangsa, mereka-mereka yang memperjuangkan kemerdekaan melalui perlawanan terhadap penjajahan, perlawanan fisik terhadap imperialisme, sudah dari sejak awal menentukan dan menyampaikan bahwa fungsi negara yang pertama adalah fungsi perlindungan, fungsi melindungi, berarti pertahanan. Ini presiden kalau nggak pernah ngaji ngomongnya begini, lu ngaji, makanya ngaji. Ya saya mau tanya, di majelis taklim para ulama kita ngajar tidak? Ya tahu-tahu presiden ngomong kemarin, udah kira jelas gak? Lu generasi milenial bengong aja lu. Ayo saya mau tanya, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Justru saya minta umaro dari presiden sampai ke Pak RT, saudara, introspeksi diri. Kacau tidak? Kacau tidak? Untung Indonesia masih banyak aparat yang baik, betul? Betul? Wah, kalau aparat semuanya terima upeti, hancur ini negeri, saudara. Nuh, giliran nangkep ulama cekatan loh. Betul? Betul? Giliran nangkep Habib cepet, giliran bunuh askar cepet banget loh. Nah, kalau demikian bahwa tujuan dari negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh klan Habib Alwi itu adalah mengancam keberadaan, mengancam eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Nah, kemudian rekomendasi dari saya adalah satu, pulangkan klan Habib Alwi ke Tarim Hadramaut. Di dalam sambutan beliau menjelaskan tentang pertahanan nasional dan tujuan nasional. Mari kita simak terlebih dahulu penjelasan dari Presiden Prabowo, kemudian nanti kita akan membincangkan, mengkaitkannya dengan kejahatan-kejahatan klan Habib Alwi. Tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Azas pertama adalah azas perlindungan, artinya azas pertahanan. Tapi baru kita wujudkan tahun 2024. Menjadi suatu bahan pelajaran bagi kita bahwa masalah pertahanan ini adalah masalah yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berkali-kali di berbagai tempat, di berbagai acara, terus-menerus saya ingatkan bahwa pendiri-pendiri bangsa kita telah merancang suatu negara di mana rancangan negara tersebut dituangkan dalam sebuah undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, dan dalam undang-undang dasar tersebut, dalam pembukaan tersebut jelas-jelas dicanangkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Dan tujuan nasional ini yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan nasional yang pertama. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, melaksanakan ketertiban dunia.
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Artinya, bapak-bapak pendiri bangsa, mereka-mereka yang memperjuangkan kemerdekaan melalui perlawanan terhadap penjajahan, perlawanan fisik terhadap imperialisme, sudah dari sejak awal menentukan dan menyampaikan bahwa fungsi negara yang pertama adalah fungsi perlindungan, fungsi melindungi, berarti pertahanan. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan itikat baik. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan kata-kata. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan tulisan-tulisan. Kita tidak bisa melindungi dengan teori. Melindungi adalah dengan kekuatan. Kalau sebuah negara ingin merdeka sesungguhnya, sebuah negara ingin sejahtera, maka harus punya kekuatan untuk melindungi diri, untuk melindungi semua kekayaan alam yang ada. Saudara-saudara sekalian, kita diajarkan tiap hari, tiap malam, melalui televisi, melalui berita, negara-negara yang begitu makmur, begitu kuat, begitu kaya, diinvasi, diganggu, diduduki, dibom, dihancurkan seluruh rumah pemukiman, semua sekolah, semua fasilitas, semua pembangkit listrik, semua kehidupan, sarana kehidupan dihancurkan. Dan tentu Pak Prabowo beserta kabinet serta elit-elit pemerintahan, elit-elit negara memiliki informasi mengenai kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh klan Habib Balwi. Setidaknya KRT Fakih sudah menyerahkan dokumen bercover merah yang memuat kejahatan-kejahatan klan Habib Balwi ditinjau dari segi hukum yang diserahkan kepada Jenderal Dudung. Nah, apa yang dilakukan oleh klan Habib Balwi itu merupakan ancaman yang fatal dan tidak dapat ditolerir terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Mereka melakukan pengubahan sejarah, baalwisasi, yamanisasi sejarah, pemalsuan identitas makam, pembangunan makam-makam palsu, kemudian klaim atas wilayah Indonesia, atas kemerdekaan Indonesia, atas elemen-elemen kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian juga mereka menyebarkan doktrin-doktrin dan hurufat, doktrin-doktrin sesat yang untuk membangun fanatisme terhadap klan Habib Balwi. Klan Habib Balwi juga melakukan provokasi, agitasi, persekusi, pemerasan, dawir ya bahasanya. Kemudian pendudukan, pengambil alihan properti, dan masih banyak lagi lainnya ya, data-datanya itu ada. Nah, kalau demikian bahwa tujuan dari negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh klan Habib Balwi itu adalah
mengancam keberadaan, mengancam eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Apa yang dilakukan oleh klan Habib Alwi itu sudah masuk di dalam isu pertahanan nasional, kedaulatan negara, kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Dan tentu Presiden Prabowo beserta Lemhanas, kemudian para TNI, Polri, serta khususnya Dewan Pertahanan Nasional lebih fasih di dalam berbicara menyangkut pengetahuan mengenai pertahanan nasional. Jadi datanya ada, tersedia open source, datanya open source, bisa dikumpulkan sendiri, kemudian dianalisis sendiri. Beberapa analisis sudah dituliskan di website pwils.net atau RMINU Banten juga. Bahwa apa yang dilakukan oleh klan Habib Alwi itu merupakan copy paste dari bagaimana Israel menjajah Palestina serta bagaimana upaya penjajahan Irak terhadap Kuwait pada beberapa dekade yang silam. Nah, karena yang lebih fasih, tentunya lebih fasih, memiliki informasi yang lebih lengkap, lebih luas, yang tidak open source, Dewan Pertahanan Nasional, TNI, Polri, kemudian Pak Presiden Prabowo Subianto tentu sudah memiliki itu, memiliki tools dan informasi-informasi yang semacam itu. Tidak perlu lebih panjang lagi saya jelaskan mengenai hal itu di video ini. Nah, kemudian rekomendasi dari saya adalah satu, pulangkan klan Habib Alwi ke Tarim Hadramaut. Atau kalau tidak dipulangkan, ya dihabisi saja. Dan kalau mau dihabisi saja, itu tidak perlu takut dengan sorotan dunia internasional terhadap isu HAM. Dan dari internal umat Islam sendiri seperti NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya itu di keadaan saat ini itu tidak akan ikut bersuara apabila pemerintah mengambil kebijakan untuk memulangkan klan Habib Alwi ke Tarim Hadramaut atau menghabisi klan Habib Alwi. Mereka nggak akan ikut bersuara memprotes atau kontra. Kalaupun kontra, ya diajak diskusi aja, diundang. Kasih tahu ini datanya, ini datanya, ini yang mereka lakukan, kemudian hubungannya dengan pertahanan dan keamanan nasional begini gitu. Kemudian silakan dianalisis sendiri atau mari kita berdialektika di dalam analisis tersebut. Kemudian rekomendasi berikutnya adalah blacklist Habib-Habib yang hilir mudik dari Tarim Hadramaut ke Indonesia, itu di blacklist semua. Menurut informasi yang saya peroleh dari bank nasab palsu bahwa Habib Umar bin Hafiz itu sudah di blacklist di Arab Saudi. Jadi jika Indonesia memblacklist Umar bin Hafiz itu bukan sesuatu yang baru karena Arab Saudi telah melakukan itu. Dan ya memang stunting merupakan isu yang urgent bagi keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia. Bahkan saya juga pernah ngobrol dengan seorang yang berkecimpung di dunia itu, persentasenya kalau tidak salah ya 15-20% dari generasi muda kita itu mengalami stunting, dan itu merupakan angka yang mengkhawatirkan. Dan makan gratis bergizi dari dari pemerintah Indonesia merupakan salah satu upaya dia untuk mengatasi permasalahan stunting atau permasalahan gizi generasi muda kita. Iya, stunting itu merupakan isu yang urgent, tetapi kejahatan-kejahatan klan Habib Alwi ini juga tidak kalah urgentnya, Pak Prabowo. Bahkan menurut saya urusan klan Habib Alwi ini jauh lebih mudah dan lebih cepat untuk diatasi. Tapi kalau tidak segera diatasi, itu bisa jadi
bisa jadi penyakit yang kemudian karena dibiarkan akhirnya membuat komplikasi masalah yang berlarut-larut dan kompleks. Jadi daripada berlarut-larut dan kompleks yang membuat kehidupan berbangsa dan negara kita itu tidak stabil, kemudian terancam eksistensinya, lebih baik diselesaikan secara cepat, sesegera mungkin. Tentu mengenai hal ini yang lebih paham petanya geopolitik internasional serta faktor-faktor lain adalah Pak Prabowo dan tim ya. Jadi saya tidak perlu panjang lebar mengenai hal tersebut, tapi saya hanya mengungkapkan aspirasi saya bahwa Klan Habib Alwi itu mengancam eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Kita jangan nunggu anak istri kita jadi korban. Jangan. Kita ini umat satu kesatuan semua keluarga kita. Satu muslim terganggu, satu muslimah terganggu, itu tanggung jawab kita bersama. Kita harus peduli, harus mau tahu. Jaga keamanan semua keluarga kita. Jaga keamanan semua masyarakat kita. Jaga keselamatan mereka, keselamatan nyawa, keselamatan harta, dan seterusnya, saudara. Nah, di sini memang peran negara harus hadir. Nanti kalau kita hadir lagi, negara bilang main hakim sendiri. Nanti kalau kita hadir lagi, dibilang melangkahi daripada wewenang negara. Kita melangkah lagi, dibubarin FPI-nya. Lo fakta, saudara? Emang apa salah FPI? FPI berebut tempat parkir? Enggak. FPI malakin toko-toko? Enggak. Saudara, apa FPI itu ngancam masyarakat pedagang dengan senjata? Enggak. FPI melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan kemanusiaan. Dibubarin. Ngebubarnya galak lagi. Semua foto selamat datang Habib Rizik, saudara, di baliho diturunin. Dia beraninya memfoto sama Habib Riziknya enggak. Ya, sampai sekarang nemuin aja enggak berani. Sama foto berani. Turunkan foto. Turun. Wah, turun pasukan lengkap senjatanya. Astagfirullahaladzim. Giliran ada ormas preman tengar-tengir. Pakai teleponan sama preman. Gimana baik-baik aja ya. Giliran FPI saya ganyang FPI, saya akan bubarkan FPI. Giliran ngomong sama preman tengir-tengir. Astagfirullahaladzim. Saya sudah sampaikan, saudara, kalau FPI sebagai organisasi sosial keagamaan yang bekerja di bidang kemanusiaan, yang bekerja di bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mereka berani untuk membubarkan tanpa alasan hukum yang jelas. Sampai hari ini tidak ada keputusan pengadilan manapun yang menyatakan FPI bubar atau menjadi organisasi terlarang. Tidak ada. Yang membubarkan FPI adalah keputusan politik. Keputusan politik karena ada pesanan. Nggak ada alasan-alasan logik secara hukum. Dalam undang-undang keormasan disebutkan kalau ormas berbuat salah secara masif, terorganisir, terstruktural, harus dibuktikan di pengadilan. Dan pengadilan yang harus membubarkan. Nggak ada sidang buat FPI, nggak ada FPI dibubarkan, sudah, oleh pengadilan. Itu keputusan politik, saudara. Nah, makanya waktu pagi, sore FPI mau dibubarkan, pengacara-pengacara saya datang ke penjara. Saya waktu itu ada dalam penjara. Habib, nanti sore FPI mau dibubarkan, Habib. Bagaimana sikap kita? Apa kita melawan secara hukum? Apa kita petunkan itu putusan? Karena bisa dipetunkan, saudara. Aku itu gugatlah sampai Mahkamah Agung nantinya. Nah, atau bagaimana nih baiknya Habib? Atau kita diam aja, pasrah? Saya sampaikan kepada teman-teman pengacara, kalau nanti sore dibubarkan jam 4 sore, jangan melawan secara hukum. Artinya nggak usah dituntut, dipetunkan. Kenapa, Habib? Satu, kalau kita tuntut secara hukum, prosesnya kelamaan. Bisa setahun, bisa 2 tahun, belum tentu ada putusan. Yang kedua, kalau kita tuntut sekarang, hakimnya udah banyak dibeli. Menang susah. Mau ngapain capek-capek kita nuntut? Kira-kira jelas gak? Yang ketiga, kalau nanti kita tuntut juga, terus hakim memutuskan putusan pemerintah benar, maka putusan inkonstitusional pemerintah akan menjadi konstitusional dengan putusan pengadilan. Putusan pemerintah sudah tidak sah secara konstitusi. Tapi kalau kita tuntut ke pengadilan, pengadilan membenarkan putusan pemerintah, maka putusan yang ilegal tadi menjadi legal. Rugi. Ya, saya bilang jangan melawan secara hukum. Jadi bagaimana, Habib? Apa kita lawan? Bakar-bakaran aja.
Kita bilang jangan. Dia membubarkan kita, fitnahnya FPI ekstrim. Ente bakar-bakaran, terbukti ekstrim. Betul? Jangan. Jadi bagaimana Habib? Apa kita diam aja? Ini kan kezaliman. Habib kan kalau ngajarin kezaliman nggak boleh kita diam. Harus kita lawan. Betul, kita lawan. Tapi caranya bukan begitu. Bukan lewat pengadilan, bukan lewat bakar-bakaran. Bagaimana Habib lawannya? Lawannya nanti jam 4 sore dibubarkan, jam 5 sore kita bikin organisasi yang baru. Front Pembela Islam dibubarkan, nggak apa-apa, kita bikin Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama, FPI. Yang ngurus sama, dia juga. Lambangnya tinggal robah dari segitiga jadi bulat. Pusing-pusing amat, saudara. Betul? Betul? Wah, kalau nanti dibubarkan lagi, bikin lagi Front Pecinta Islam. Singkatannya dibubarkan lagi, ganti lagi Front Pejuang Islam. Singkatannya FPI lagi, sudah. Jadi kalau kita bikin organisasi baru nggak capek. Dari sekarang pagi telepon seluruh cabang FPI se-Indonesia. Siap-siap. Begitu dibubarkan, turunkan itu plang. Tunduk kepada aturan pemerintah. Jam 5 sore naik plang baru. Besoknya saudara, wartawan ngumpul di Menko Polhukam. Mereka tanya, lapor, Pak Menteri, ini kemarin FPI sudah dibubarkan sore. Nggak sampai 1 jam FPI yang baru muncul. Bagaimana ini Pak Menteri? Menteri larak lirik. Bagaimana Pak Menteri jawab? Dia mesti jawab, saudara. Dijawab oleh Pak Menteri, apa dia bilang? Ya selama namanya bukan Front Pembela Islam nggak apa-apa. Kena lu gua kerjain. Alhamdulillah. Itu namanya lawan bukan tuh? Lawan. Politik mesti dilawan sama politik. Emang bodoh. Takbir. Kira-kira jelas gak? Nah karena itu yuk, terakhir saya ajak semua, ayo kita amar ma'ruf nahi. Jangan biarkan tuh narkoba di gang-gang, jangan ada tuh kalau ada anak-anak muda pakai senjata di tengah jalan, warga malah lari semua ngumpet di rumah. Jangan rame-rame hadapi, saudara. Rame-rame bawa bambu, gebuk, seret, bawa ke polisi, tangkap, adili. Bawa senjata tajam di jalan nggak boleh, saudara. Apalagi diusungkan begitu tuh untuk mengganggu keamanan, itu bisa tahunan di penjara. Jangan warga lari, jangan timpukin. Pusing-pusing amat, kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah, sekarang saya mau tanya nih semua, mau Indonesia berkah tidak? Siap takwa kepada Allah, siap jaga persatuan, siap untuk amar ma'ruf nahi munkar, siap untuk taat kepada Allah yang maha besar. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha agung? Takbir. Itulah tadi pernyataan tegas dari Bapak Prabowo Subianto tentang pertahanan di Indonesia. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.